سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat fillah, azinallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan pembahasan awqatus shalah, tentang waktu-waktu pelaksanaan salat 5 waktu. Baik, kita sudah sampai pada ucapan mu'allif Allah taala amma waqtuha al-muraghab fihi wal mukhtar ya. Sudah sampai sini enggak? Atau belum itu sudah kan? Masalah tsani. Belum kan? Baik. Kemarin kita sudah menjelaskan ya tentang hadis daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang imamatul Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang imamnya atau jadi imamnya malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah. Baik, jadi itu ikhwan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ya antum bisa melihat tentang hadis tersebut, itu adalah salah satu dalil yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang waktu amma waktuha al-muraghabu fiha wal mukhtar. Baik, fadhil saya baca. Bismillah. Qala muallif rahimahullah wa ma waqtuhal muraghabu fihi wal muhtar fa dhahaba malikun ila annahu lil munfaridi fi awwalil waqti wa yustahabbu ta'khiruha an awwalil waqti qalilan fi masajidil jama'ati. Wa qala Syafi'iyyu awwalul waqti afdalu illa fi shiddatil harri. Wa ruya mithlu dzalika an Malikin wa qalat ta'ifatun awwalul waqti afdalu bi itlaqin lil mutfaridi wal jama'ati wa fil harri wal bardi. Wa innama talafu fi dzalika lihtilafil ahadithi wa dzalika anna fi dzalika haditsaini tsanitaini ahaduhuma qauluhu alaihi salatu wassalam idza ishtaddal harru fa abridu anis salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Wa tsani anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam kana yusalli adh-dhuhra bil hajirah wa fi hadithi khabbabin annahum syakau ilaihi harrar ramda'i falam yushkihim harrajahu muslimun. Qala Zuhairun rawil hadithi qultu li abi ishaq shaykhihi afi dhuhri qala na'am qultu afi ta'jiliha qala na'am farajjaha qaumun haditsal ibradi id huwa nasud wa ta'awwalu hadhil ahaditha id laysat binassid wa qalu rajjuhu hadhil ahaditha li umumi ma ruya min qawlihi alaihi salatu wassalam wa qad su'ila ayyul a'mali afdalu qala as-salatu li awwali miqatiha
wal haditsu muttafaqun alaih. Wa hadhihi ziyadatu fihi a'ni li awwali miqatiha muhtalafun fiha. Al-mas'alatu cukup. Baik, sekarang kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh mu'allif rahimahullahu taala. Ya, tentang waktu al-muraghabu fiha wal mukhtar. Tentang waktu utama, ya, dan pilihan untuk melakukan sholat. Ini berkaitan dengan pembahasan kita yang kemarin, khususnya sholat zuhur, dan juga masuk berkaitan dengan waktu-waktu utama untuk melakukan sholat yang lainnya, yaitu sholat asar. Begitupun juga dengan sholat apalagi maghrib, isya, dan sholat subuh. Tapi yang paling dikhususkan beliau bahas di sini adalah tentang sholat zuhur. Kenapa? Karena ada alasan beliau sebentar yang akan beliau sebutkan. Berkata mu'allif rahimahullahu taala, adapun waktu, ya, yang utama untuk melakukan sholat zuhur dan juga waktu pilihan. Fa dhahaba Malikun ila annahu lil munfaridi awwalul waqti. Berpendapat Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya bagi orang yang sholat sendirian, maksudnya sholat di rumah, maka lebih utama bagi dia untuk melakukan sholat di awal waktu. Wa yustahabbu ta'khiruha an awwalil waqti qalilan fi masajidil jamaat. Dan disunahkan untuk mengakhirkan waktu sholat zuhur sedikit, ya, di masjid-masjid yang ada jamaahnya, maksudnya di masjid-masjid yang ditegakkan sholat jamaah. Tapi itu pendapat daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian beliau lagi mengatakan, wa qala Syafi'i, ya, wa awwalul waqti afdalu illa fi shiddatil harri. Berkata Imam Syafi'i, dan juga ini adalah pendapat daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahullahu taala, pendapat daripada jumhur ulama, ya, daripada ulama-ulama Hanafiyah dan juga ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanabilah. Mereka berpendapat bahwasanya waktu terbaik untuk melakukan sholat zuhur itu adalah di awal waktu, ya, illa fi syiddatil har, kecuali dalam kondisi matahari sangat panas sekali, ya. Tentunya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kondisi matahari sangat panas sekali, kayaknya kalau di Indonesia jarang sekali kita mendapatkan, bahkan belum pernah saya dapatkan kondisi tersebut, ya. Tentunya kondisi ini dibawa pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di negeri Arab, kota Madinah ataupun di kota Mekah. Kalau antum, ya, mendapatkan panasnya di kota Madinah dan kota Mekah, antum berada di waktu-waktu tersebut, maka panasnya di kota Madinah dan juga di kota Mekah, terutama lagi di kota Mekah lebih panas daripada kota Madinah. Ketika puncak-puncak panasnya itu antum bisa dapat sampai 50 derajat. Ya, saya pernah tes, baru simpan handphone, ya, di mobil, kemudian lupa hanya, ya, mungkin sekitar 15 menit atau 10 menit 15 menit pergi sudah menggumpung handphonenya, ya. Jadi baterainya langsung rusak karena saking panasnya di kota Mekah dan di kota Madinah, ya. Jarak dari sini saja, ya, jarak mungkin 20 meter itu orang sudah sangat merasakan sekali bagaimana panasnya. Ini di masa sekarang yang kita hidup, bagi orang-orang yang hidup masa sekarang di kota Mekah dan di kota Madinah, bagaimana bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau, ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya waktu terbaik melakukan sholat zuhur itu adalah di awal waktu, kecuali pada waktu panas, musim panas maksudnya, yaitu ketika matahari sangat panas sekali di siang hari. Ya, ini adalah pendapat jumhur. Wa mislu zalika an Malik, dan juga diriwayatkan, ya, semisal dengan apa yang dikatakan oleh jumhur dari Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa qala ta'ifatun, ya, dan sebagian kelompok daripada ulama lagi juga ada yang berpendapat awalul waqti afdalu bi itlaqin lil munfaridi wal jama'ati wa fil barri wa fil harri wa fil bardi. Sekelompok daripada ulama yang lainnya ada yang berpendapat bahwasanya awal waktu itu lebih utama,
Sholat di awal waktu itu lebih utama secara mutlak, baik untuk orang yang sholat sendiri ataupun sholat berjamaah, dalam keadaan panas ataupun atau musim panas ataupun musim dingin. Ya, dan ini Imam Nawawi rahimahullah taala menghikayatkan daripada sebagian ulama Syafi'iyah, tapi beliau mengatakan itu adalah pendapat yang syadz. Kemudian mu'allif mengatakan wa inna makhtalafu fi dzalika li ikhtilafil ahadits. Hanyalah sebab para ulama berselisih berkaitan masalah pembahasan kita ini karena terjadinya perbedaan dalam hadis-hadis yang berkaitan masalah tadi. Wa dzalika anna fi dzalika haditsaini tsabitaini. Karena berkaitan masalah ini telah datang dua hadis yang sahih. Ahaduhuma, salah satunya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi mengatakan, "Idza shtaddal harru fa'abridu 'anis salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila matahari itu istaddah, sangat panas, fa'abridu 'anis shalah, maka undurkanlah sampai waktu dingin. Maka fa'abridu 'anis shalah, maka mundurkanlah waktunya untuk melakukan sholat, maksudnya tunggu dingin-dinginnya. Kemudian kata Nabi, kenapa Nabi memerintahkan untuk menunda sedikit, ditunda waktu pelaksanaan sholat tadi? Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, karena panasnya matahari itu merupakan hembusan daripada neraka. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang keduanya adalah Nabi menyebutkan dalam hadisnya, hadis yang kedua adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli zuhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat zuhur bil hajirati, pada waktu hajirah, waktu tengah hari. Hajirah, waktu siang hari. Dan juga dalam hadis yang lain, hadis Khabbab, beliau mengatakan annahum syakau ila harrar rumdai, bahwasanya para sahabat Nabi mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang panasnya matahari. Falam yushkihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yushkihim, tidak menggubris, tidak mengindahkan aduan sahabat tadi tentang panasnya matahari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian berkata Zuhair, perawi hadis tersebut, beliau berkata kepada gurunya Ishaq, afil zuhri, apakah kisah tersebut itu pada waktu sholat zuhur? Maksudnya para sahabat mengeluhkan tadi tentang panasnya matahari, apakah itu waktunya sholat zuhur? Kemudian guru beliau mengatakan, na'am, iya, itu waktunya adalah waktu sholat zuhur. Kemudian beliau bertanya lagi, afi ta'jiliha, apakah mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk apakah berkaitan dengan takjilnya dia? Apa takjil? Disegerakannya dia? Kata beliau, na'am. Iya, itu berkaitan dengan penyederaan pelaksanaan salat. Kemudian beliau mengatakan, farajjaha qaumun hadithul ibradi idh huwa nassun. Maka sekelompok ulama lebih menguatkan hadis tentang ibrad. Karena kenapa? Hadis ibrad tadi itu dia adalah nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwan Allah subhanahu wa taala, antum perhatikan tarjih yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di sini, ini antara siapa? Kan ada 3 pendapat yang beliau sebutkan tadi. Antara 3 pendapat, betul? Yaitu tentang jumhur mengatakan yang utamanya itu adalah sholat di awal waktu kecuali pas saat panasnya matahari di siang hari. Baik. Kemudian Imam Malik beliau mengatakan disunahkan di awal waktu bagi orang yang munfarid. Dan disunahkan bagi orang yang sholat berjamaah untuk diakhirkan sedikit. Jadi sama, mirip dengan jumhur ulama, dan juga itu adalah pendapat jumhur ulama, sama pendapat satu riwayat dari Imam Malik sama dengan pendapat jumhur ulama. Kemudian sebagian lagi ada ulama mengatakan bahwasanya
disunahkan awal waktu secara mutlak. Pertanyaan saya, beliau sini farajjaha qaumun, mentarjih antara ucapan siapa dengan ucapan siapa. Baik, ana jawab. Yang beliau tarjih di sini antara pendapat jumhur ulama dengan sebagian ulama yang mengatakan disunahkan di awal waktu secara mutlak. Baik. Bukan jumhur ulama dengan pendapat Imam Malik rahimahullah yang nukilan pendapat pertama dari Imam Malik, bukan itu. Maka beliau mengatakan farajjah qaum. Jadi kaum di sini siapa? Yaitu jumhur ulama. Maka jumhur ulama menguatkan hadis ibrad. Ya, lebih menguatkan hadis tentang disunahkannya untuk mendinginkan matahari ketika musim panas di waktu sholat zuhur. Kenapa? Id huwa nasun, karena itu adalah nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan idza shtaddal harru fa abridu 'anis shalah. Ya, itu nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila matahari lagi panas-panasnya, maka dinginkanlah sholat kalian. Maka dinginkan lagi sholat kalian. Tapi ini perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Untuk mengakhirkan sholat ketika lagi panas-panasnya matahari. Dan kemudian, ya, wa qaumun rajjahu hadhil ahadits, dan sekelompok ulama yang lain lebih menguatkan hadis-hadis ini. Hadis-hadis mana? Itu hadis-hadis yang tadi bahwasanya para sahabat itu mengadu tentang panasnya matahari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak menggubris aduan mereka, dan juga hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ketika waktu terik matahari atau ketika siang hari. Ya. Maka sebagian ulama tadi ada yang lebih menguatkan hadis tersebut li umumi ma ruya min qaulihi alaihi salatu wassalam, karena menguatkan, karena berdalil juga dengan keumuman apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanyakan ayyul a'mali afdal, ya hai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Ya, Nabi pernah ditanya oleh sahabat siapa? Ya, oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan pertanyaan, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertama kali birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu beliau lagi bertanya, summa ayyu, setelah itu apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, as-salatu ala waqtiha aw li waqtiha, salat pada waktunya. Ya, salat pada waktunya. Itu konteks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salat pada ala waqtiha atau li waqtiha. Salat pada waktunya. Sudah? Ya. Ayyul amali afdal? Qala as-salatu li awwali miqatiha, li awwali miqatiha. Di sini beliau menukilkan, ya. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Nabi mengatakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian setelah lagi itu ditanyakan apa lagi ya Rasulullah? Ya, kemudian Nabi mengatakan as-salatu li awwali miqatiha, li awwali, yaitu salat di awal waktunya. Baik. Wal haditsu muttafaqun alaih. Perhatikan, hadis yang muttafaqun alaih itu adalah hadis yang saya sebutkan tadi. Ya, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah yang konteksnya, lafaz hadisnya as-salatu ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Nabi mengatakan birrul walidain. Kemudian setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha atau li waqtiha. Itu yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Adapun ya riwayat yang mengatakan as-salatu li awwali, di awal waktunya, itu adalah hadis yang dhaif. Ya, dan didalilkan oleh para ulama. Ya. Sudah? Wal hadis muttafaqun alaihi, antum jangan salah paham. Hadis yang beliau mengatakan wal hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh para ulama. Maksudnya hadis mana yang disepakati oleh para ulama? Yang lafaznya as-salatu ala waqtiha atau li waqtiha. Itu yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun ya salat yang mengatakan
solat di awal waktunya itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Ibnu Majah dan hadisnya dhaif. Ya, didhaifkan oleh para ulama hadis. Kemudian beliau mengatakan wa hadhihi ziyadah, dan tambahan ini dia tadi tambahan yang mana? Li awwali waqtiha. Ya, tambahan hadis solat di awal waktunya yang terutama. A'ni li awwali miqatiha, di awal waktunya mukhtalafun fiha. Itu adalah hadis yang diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, ya. Dan mayoritas ulama mendhaifkan hadis tersebut. Hadis yang sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah salat di awal waktunya. Tapi bisa dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala? Antum paham sini pembahasannya? Hah? Sudah paham? Baik. Maka ya, pendapat yang rajih berkaitan dengan masalah ini tentang waktu solat zuhur yang terbaik adalah di awal waktu, kecuali dalam kondisi musim panas yang panas, sangat panas sekali. Ya, maka yang terbaik, yang sunnahnya adalah diakhirkan sampai matahari ataupun terik matahari tersebut sudah mulai ya kurang panasnya. Saya sudah paham sampai sini? Ya, berdasarkan hadis ya, Nabi SAW tadi mengatakan apabila matahari lagi terik-teriknya maka dinginkanlah solat kalian, maka dinginkanlah solat. Baik, ya, sudah? Ada yang bertanyakan sebelum kita lanjutkan? Yang mana? Wa ta'awwalu hadhihi al-ahadits. Naam. Mereka para ulama, jumhur ulama mentakwil hadis-hadis tadi ya, yang Nabi mengatakan hadis apa? Nabi salat di apa? Waktu zuhur, di waktu Nabi lagi salat di waktu apa? Zahirah, yaitu waktu tengah hari. Baik, waktu tengah hari di situ, naam, tengah hari itu waktu salat, bukan berarti tengah hari kan belum tentu panas. Kan? Bisa jadi tengah hari yang panasnya sedang. Yang pembahasan kita ini adalah matahari, ya, siang hari yang panasnya sangat panas, bukan cuma panas-panas biasa. Ya. Adapun hadis Nabi yang tadi kita mengatakan perintah Nabi untuk menunda waktu sholat, mendinginkan waktu sholat, itu konteksnya, nasnya adalah ketika panas-panasnya matahari. Jadi tidak bertentangan sebenarnya hadis itu dengan hadis-hadis yang lainnya. Ya. Hadis yang lainnya mengatakan Nabi SAW sholat di waktu siang hari, tidak menunjukkan siang hari itu terik matahari sangat panas gitu kan? Karena yang kita bahas ini adalah waktu panas-panasnya matahari. Tidak semua waktu itu siang hari panas mataharinya. Bisa dipahami nggak sih? Ya. Begitu juga tadi, ya, apa? Innam safa ila harri ramdahi falam yushkihi. Ya, di situ juga mereka mentakwil, para ulama mentakwil bahwasanya para sahabat apa? Mengadu tentang panasnya matahari pada Nabi SAW dan Nabi tidak menggubris mereka, maka ditakwil. Ya, Nabi SAW menolak atau tidak menggubris mereka karena memang ya, panasnya masih panas, tapi karena panas itu bertingkat-tingkat ya. Kalau antum lihat sekarang kota Mekah saja, antum keluar ketika pas musim panasnya, antum tidak bisa melihat. Mata itu kadang tidak bisa terbuka karena saking teriknya matahari ketika puncak-puncaknya panas ya, di kota Mekah ataupun di kota Madinah. Sudah? Perhatikan ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala hadis yang kita sebutkan tadi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nabi ditanyakan, "Ya Rasulullah, salat apa yang paling utama? Atau amalan apa yang paling utama?" Nabi mengatakan birrul walidain. Ya. Yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu Nabi ditanya lagi, "Kemudian setelah itu apa ya Rasulullah?" Nabi mengatakan bahwasanya as-salatu li waqtiha atau ala waqtiha. Salat di waktunya. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya amalan yang terbaik itu adalah kita melakukan salat pada waktunya. Ya, ini konteks hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini adalah bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan ya, ketika kita mengakhirkan solat,
atau melakukan sholat masih dalam waktunya, itu tidak boleh, maka kita katakan mereka menyelisihi satu ijma para ulama, dan juga menyelisihi hadis-hadis daripada Nabi SAW. Maka tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun dalil yang mengatakan haram, tidak boleh mengakhirkan sholat atau melakukan sholat sampai atau kita akhirkan sholat masih dalam batasan waktunya. Maka saya katakan tidak ada satupun ulama yang berpendapat yang berkata seperti itu. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, maka kita katakan dia syadz, menyimpang. Pendapat tersebut adalah pendapat yang menyimpang dan tidak dikenal pendapat tersebut dari seorang, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan pendapat tersebut. Jadi kita katakan akhirnya adalah boleh. Ada saja ya kawan dan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waktu-waktu salat. Ini tadi kan masalah waktu terbaik melakukan salat. Ini yang dibahas tadi kan secara spesifik tentang salat zuhur. Karena kenapa? Karena salat zuhur itu keadaannya memiliki keadaan yang berbeda dengan waktu-waktu salat yang lain. Karena waktu salat zuhur itu pas panas-panasnya matahari. Tapi sekarang bagaimana dengan salat-salat yang lainnya? Maka berkaitan dengan masalah tersebut, waktu yang terbaik untuk sholat adalah waktu yang terbaik. Itu adalah di awal waktu. Itu utamanya. Karena kenapa? Satu, kita menyegerakan untuk menyelesaikan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat. Allah mengatakan memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jadi berdasarkan dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasanya sholat di awal waktu itu adalah waktu yang terbaik. Tapi juga Nabi ditanyakan, tentunya lebih memiliki keutamaan, keistimewaan tersendiri. Tapi juga Nabi SAW berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi ditanya amalan apa yang terbaik. Sholat di dalam waktunya juga itu adalah amalan yang terbaik. Sholat dalam waktunya itu adalah amalan yang terbaik. Bisa dipahami? Bukan berarti orang yang sholat di luar waktunya nanti akan berkurang daripada kebaikan-kebaikannya. Tidak. Maksudnya sholat, dia mengakhirkan sholat masih dalam waktunya, itu akan berkurang kebaikannya. Maka tidak seperti itu. Baik. Maka sholat berjamaah kita mengakhirkan waktu untuk sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat di awal waktu dengan sholat sendiri. Maka sholat berjamaah, misalkan kita tahu mungkin kita berada di suatu tempat yang mana orang-orang di sini sibuk untuk bekerja. Misalnya antum misalkan kerja di suatu daerah pertambangan, waktu istirahatnya mereka itu jam 2, baik, atau setengah 2 mereka istirahat untuk melakukan sholat. Kalau antum sholat sendiri dan antum pendatang saat itu, misalkan, atau tidak, bukan pendatang, antum orang di situ, saya mau sebutkan pendatang, antum berada di situ. Kalau antum sudah azan sekarang, waktunya sudah jam 12 misalkan, sudah tiba waktu sholat, tapi tidak ada antum temannya antum, maka yang lebih utama antum adalah akhirkan waktu sholatnya antum bersama dengan rombongan untuk mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Pembahasan sholat Jumat ada pembahasan yang lain berbeda. Karena pembahasan sholat Jumat itu ada khilaf di antara para ulama tentang waktunya sholat Jumat, awal waktunya. Jumhur ulama mengatakan waktu sholat Jumat sama seperti waktu sholat zuhur, tidak boleh dilakukan kecuali setelah zawal. Tapi pendapat daripada ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya waktu sholat Jumat boleh dilakukan sebelum zawal. Nanti insyaallah tiba waktunya pembahasan sholat Jumat akan dijelaskan hal tersebut. Apabila mana? Mereka, mereka dia menurut antum menggunakan metode tarjih atau menggunakan metode jamak? Iya, tarjih itu dia dengan sini menggunakan menjamak antara hadis-hadis yang ada.
Ya. Baik, ada lagi yang untuk tanyakan? Ya, kemarin saya sudah bahas juga ya masalah pembahasan ini. Ada orang yang terlambat sholat, tidak sholat misalkan, dia akhirkan sholatnya, kemudian akhirkan sholatnya maksudnya bukan di luar waktu ya. Jadi sekali lagi Anda mau ingatkan dan tekankan kepada kita semuanya, pahami istilah para ulama, jangan dengan istilah pemahaman kita. Karena kadang kita itu mengatakan ya, tidak boleh kita baca terjemahan ya. Makanya perlu untuk memahami, jangan antum terjemahkan tidak paham ya. Para ulama memang mengatakan la yajuzu ta'khirus shalah an waqtiha, pakai an waqtiha ya, pakai kata an. Tidak boleh mengakhirkan sholat an waqtiha. An waqtiha maksudnya di luar waktunya ya. Jadi jangan terjemahkan tidak boleh mengakhirkan sholat, antum mutlakan ya. Maksudnya tidak boleh mengeluarkan sholat di luar daripada waktunya, bukan mengakhirkan sholat li waqtiha, pada waktunya. Baik, itu yang antum harus perhatikan ya. Makanya berkaitan dengan masalah terjemahan itu, apalagi kalau kita terjemahkan, dapat terjemahan ya yang secara letternya tidak boleh mengakhirkan sholat ya, ini fatwanya para ulama kita, tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Sebenarnya sudah ada kata-kata dari waktunya tadi, maksudnya dari waktunya itu keluar dari waktunya. Jadi dia terjemahkan itu an waqtiha, dari waktunya itu saja. Tapi dia tidak menjelaskan apa itu maksud an waqtiha. Maksudnya an waqtiha itu pakai huruf jar'an, itu maksudnya di luar waktunya, bukan dalam waktunya. Kalau di dalam waktunya, mengakhirkan sholat di dalam waktunya, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan tidak boleh. Ijma' para ulama tentang bolehnya ya. Baik, sudah. Sehingga apabila ada orang yang meninggal ketika dia mengakhirkan sholat, misalkan ya, dia belum sholat, ketika tiba waktu sholat dia belum sholat, kemudian meninggal jam 2, maka tidak ada dosa bagi orang tersebut. Kenapa tidak ada dosa bagi dia? Karena dia melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Tahu ya? Syariat membolehkan untuk mengakhirkan sholat di dalam waktunya. Ya. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, maka tidak ada dosa bagi orang tersebut. Dosa itu kalau kita melanggar aturan daripada syariat. Sudah? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sudah tiba waktu sholat asar, sholat isya. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.